gue main-main pakai punya gue, dan dia tuh merasakan gue yang gue lihat, dia merasakan nikmatnya gitu. Gue udah nggak ambil pusing, udah pokoknya gue sikat aja, gue buang di dalam. Hari ini kita kedatangan tamu lagi, request by DM. Ini dia punya case yang sama, case incest. Mas Danu. Halo. Mas Danu, gue mau nanya dong. Boleh? Ini kejadian lu sama saudara lu ini, sorry, kakak apa adik? Kakak apa? gue, kebetulan kakak gue. Kakak. Ha-ha. Ini kejadiannya berapa tahun lalu, Mas? Waduh, berapa tahun yang lalu? Pokoknya tahun 2013 deh, saya ingat gue. 2013. 2013. Itu lu ada di umur berapa atau kelas berapa? Itu gue kalau nggak salah kelas 3 SMA deh. Kelas 3 Saya SMA. ingat gue kelas 3 SMA itu. Dan kakak lu? Kakak gue ada, pokoknya beda 5 tahun deh sama gue deh. Jadi sebenarnya tuh gue punya 2 saudara kan, 2 saudara. Jadi gue sama kakak gue. Tapi kakak gue ini kan dari dia mulai lahir udah sama bude gue nih. Sama bude lo? Tinggal di Magelang sama bude gue. Dan lu nya di? Gue di Jakarta. Oh, di Jakarta. Gue di Jakarta. Jadi udah dari mulai gue lahir sampai kakak gue lahir juga gue belum pernah ketemu sebelumnya. Sama sekali? Sama sekali belum pernah kontek-kontekan juga belum pernah. Oke, terus bisa ketemunya gimana? Bisa awal ketemunya, jadi kebetulan bude gue di sana tuh kan, bude gue kan tuh kakaknya bokap gue ya. Dia meninggal tuh bude gue. Meninggal terus. Oh ya, sorry, sebelum itu gue mau tahu dong, kenapa kakak lu bisa sama bude lu dari kecil? Oh iya, jadi waktu itu orang tua gue kerja di luar negeri. Oh. Jadi dari akhirnya kakak gue dititipin sama bude gue dari kecil. Iya. Oke. Saya ingat gue begitu. Sampai dia balik lagi, orang tua lu balik ke Indonesia. Iya, udah balik ke Indonesia. Tetap mau sama budenya. Tetap sama, karena dia terlanjur dari kecil sama bude gue kan. Udah akhirnya dia udah nyaman sama bude gue. Sampai terciptalah lu ya. Sampai terciptalah gue yang anak keduanya. Terus? Ya udah akhirnya itulah. Maksudnya bisa ketemu lagi gimana? Sama kakak kalau tadi? Iya itu yang tadi gue bilang apa? Budenya meninggal. Bude gue meninggal. Meninggal terus ya kan dia di sana kan sendiri udah kakak gue. Oh, makanya dia pulang ke akhirnya pulang tua. Mau nggak mau dia pulang ke rumah gue yang di Jakarta. Oh. Iya. Dari situ dan dari situ. Lu baru pertama kali ketemu sama kakak lu itu di kelas 3 SMA. Iya, itu first time gue ketemu kakak gue si Ajeng itu. Oke. Terus maksudnya gimana lu bisa punya ketertarikan sama kakak lu sendiri gitu loh? Waduh, kalau gimananya sih itu kayak apa ya? Psikologi gue aja sih, kayak gue tuh emang awalnya tuh lagi putus cinta lah gitu bahasanya. Putus cinta, gue lagi galau berat, gue lagi bener-bener kacau deh, terus ya udah akhirnya dengan gue sering bengong, gue sering melamun gitu-gitu, udah akhirnya gue melihat ketertarikan dari kakak gue. Ya memang dia gimana sih perempuan yang udah, apalagi pas gue pertama kali lihat dia tuh, dia lagi posisi gue lagi galau tuh, lagi bengong-bengong, dia lagi jemur pakaian gitu, lagi ngejemur pakai daster gitu. Sebentar dah, gue tuh masih agak bingung. Kalau misalkan orang nggak saudara kandung ya, iya, nggak pernah ketemu dari lahir, terus pas udah ketemunya gede, itu masih ada rasa ketertarikan ya? Iya itu makanya gue juga nggak, itulah ini gue psikologi gue seperti itu. Gak tahu kenapa gue tiba-tiba ya, namanya gue udah lama nggak ketemu kakak gue kan. Udah gitu, pas banget tuh, pas dia pindah ke rumah gue di Jakarta, itu tuh di rumah gue tuh kamar cuma 2. Kamar cuma 2? Cuma 2 kamar. Ya udah mau nggak mau kakak gue tidur sama gue. Jadi dengan seiring berjalannya waktu, kok gue kayak punya apa ya bahasanya sebenarnya kayak punya kelainan fantasi gitu. Makanya gue kayak salahnya gue punya kelainan fantasi seperti itu. Jadi setiap hari gue sampai pernah kakak gue lagi sore nih kayak lagi ganti baju, buka baju, gue spek tidur, pura tidur, gue ngeliatin dia gitu-gitu. Jadi gue kayak punya ini sendiri. Fantasi liar ya? Iya, fantasi liar sendiri. Nah, maksud gue gini, Mas Danu, kalau lu suka sama si kakak lo ini, apakah kakak lo ini secara looks sama kayak mantan lo yang putus sama lo itu apa gimana? Enggak, hanya pelampiasan aja? Iya, kayak jatuhnya kayak gitu, kayak gue tuh kayak butuh pelampiasan gitu.
Kayak karena gue udah kacau, gue udah galau banget, gue udah bingung karena gue di posisi cewek gue, terus tiba-tiba muncullah seorang kakak gue ini yang memang setiap harinya interaksi kami lebih sering ketemu, ya kami satu Di rumah kamar ya? bareng, iya di rumah gitu. Pada saat itu. Berarti ya, ini gue garis besar lagi, berarti ketika kakak lu datang ke rumah lu yang di Jakarta ini, dia satu kamar sama lu berarti kan? Iya, satu kamar. Dan di situ kalian intens. Dari situlah gue mulai intens, kayak ya itulah gue kayak punya, kok fantasi gue jadi aneh gini ya gitu. Oke. Dan akhirnya terjadi ya kayak gitu lah pokoknya. Nah, flow-nya gimana tuh? Kenapa bisa terjadi itu? Ya gimana ya, lu bayangin aja gue lagi bengong-bengong di teras, terus tiba-tiba lu ngelihat cewek gitu, dia pakai daster tipis banget dasternya, terus udah gitu dia sambil ngejemur, terus dasternya basah-basah gitu. Ya gue sebagai, ya itu yang tadi gue bilang, mungkin memang imajinasi gue udah mulai kelainan nih. Gue udah mulai wah jadi ke-trigger gue tuh, wah boleh juga nih gitu. Di situ lu udah mulai punya niat ya? Udah punya niat lah gitu bahasanya. Oke. Distraksi awalnya lagi ketika lu udah mau melancarkan niat lo ini tuh apa? Distraksi awalnya lagi itu sering dia berpakaian begitu yang daster tipis-tipis gitu-gitu. Oke. Flow-nya sampai lu nge-eksekusi kakak lu ini gimana? Ya, flow-nya ya gara-gara itu pada akhirnya dia masuk kamar berdua sama gue kan. Terus? Berdua sama gue, udah akhirnya gue udah mulai benar-benar gue udah horny banget lah gitu. Gue udah pengen banget gitu. Waduh. Udah akhirnya udah mulai lah di situ gue. Udah gelap mata lah gue bahasanya. Udah gelap mata, gue udah horny banget. Udah akhirnya kakak gue sikat situ juga. Lu paksa? Gue paksa. Tapi dia sempat ngeberontak? Sempat ngeberontak. Sempat teriak juga, tapi gue tutup mulutnya gitu. Tapi di dalam saat itu, di dalam rumah itu ada orang nggak? Kebetulan nggak ada. Oke. Kebetulan nggak ada. Nggak ada orang. Orang tua gue lagi kerja gitu. Oh, itu siang berarti ya? Iya, kadang siang. Tapi kadang-kadang ya gue juga saking gue udah liarnya, malam-malam juga suka gue sikat pas dia lagi tidur. Nggak, yang pertama kalinya? Yang pertama kali siang? Pertama kali siang. Dan dia menolak untuk nggak mau? Dia melawan, dia merontah, dia benar-benar mukulin gue. Coba karena gue laki-laki kan, jadi tenaga gue lebih unggul gitu untuk memaksa dia gitu. Lo tau nggak sih kalau kasus kayak gitu tuh itu sebenarnya salah banget dan bisa pidana? Salah sih sebenarnya. Ya itulah makanya gue menyesalkan. Sekarang kenapa gue nyesel banget tobat, gue benar-benar tobat-tobatnya gitu. Itu perlakuan keji tau mas? Ya, menurut gue. Memang sih itu gue akuin memang kesalahan yang bahasanya itu yang tidak manusiawi lah gitu. Oke, kita masuk ke step selanjutnya. Setelah dari hari itu, iya. Apalagi tindakan-tindakan yang lu lakuin ke kakak lu ini? Ya udah, pokoknya pada akhirnya nih. Oh sorry. Sebelum ke situ gue mau tahu apa percakapan terakhir ketika lu sudah selesai eksekusi kakak lu itu? Ya jadi gini, memang di saat gue sudah mengeksekusi kakak gue ini, memang dari awalnya gue udah merekam itu pakai ponsel gue, pakai handphone gue. Ngerekam kejadian gue. Oh, iya. Oke. Gue ngerekam kan. Buat ancaman. Betul. Jadi kalau kakak gue untuk speak up, untuk ngobrol, untuk bicara ke orang tua gue ancam dengan video itu. Nanti kalau kakak ngomong video ini aku kasih ke papa nih, kalau ke mama aku. Jadi kakak gue punya rasa takut yang lebih besar. Oh. Akhirnya mau nggak mau dia terus nurutin kemauan seks fantasi gue. Itu pada akhirnya. Berapa lama? Waduh, cukup lama ya. Gue juga pokoknya lama deh. Ada setahun lebih? Setahun lebih. Itu kakak lo pada saat itu umur berapa? Pokoknya dia beda 5 tahun deh sama gue. Dia lebih tua 5 tahun dari gue, seingat gue. Dia beda 5 tahun. Jadi, ya umur berapa ya? Gue kelas 3 SMA. Berarti dia... Nah, itu kan udah selama itu ya, udah setahun lebih kan lo bilang? Iya. Apa yang ngebuat lu bertahan sampai selama itu dengan melakukan hal yang menurut lo ini keji? Ya itulah, karena gue udah saking apa ya,
gue udah saking benar-benar bahasanya gue tuh udah saking tertarik sama kakak gue tuh punya rasa yang beda gitu dari apalagi ada mantan-mantan gue sebelumnya kayak seksnya juga lumayan liar gitu-gitu, makanya gue suka gitu. Dan akhirnya kakak gue mau menuruti kemauan gue gitu pada akhirnya dengan terpaksa. Oke. Ini berlangsung selama setahun lebih lah. Setahun lebih. Dan kakak lu mencoba untuk ngikutin kemauan lu. Iya. Apakah setelah lebih dari satu kali itu dia sudah merasakan nyaman juga? Pada akhirnya dia begitu. Dia begitu juga? Akhirnya dia nyaman, istilahnya sekali dua kali dia mulai memberontak nolak, ketiga kali kempokak, seterusnya dia udah mulai ya udah pasrah aja. Gua apain aja dia udah. Lu nyadar gak sih kasus kayak gini tuh bukan cuman lu doang yang ngerasain, banyak banget orang yang ngerasain. Iya, sadar gue sadar kok. Sadar. Dan lu tahu itu salah kan? Gue makanya untuk sekarang gue bener-bener ngerasa perbuatan gue tuh keji banget yang dulu tuh terhadap kakak gue ini. Nah, kalau boleh tahu sekarang gimana keadaan kabar kakak lo? Ya kakak gue ya sekarang baik-baik aja, cuma dia kayak punya mengalami sedikit traumatik gitu. Tapi udah nggak, apa masih di rumah sama? Enggak, udah nggak sama. Oh udah nggak sama lagi. Jadi dia udah punya keluarga juga sekarang gitu. Coba dia nyesel nggak si kakak lo ini? Dengan ya mungkin awal-awal dia ngerasa dia ternodai gitu kan, dan lumayan menjijikan ya. Iya. Dan lu bilang tadi kan selama 1 tahun kan akhirnya dia udah merasakan kenyamanan kan? Iya, akhirnya dia kenyamanan sama gue. Dan dia nyesel nggak sih? Dia ada rasa nyesel nggak sih? Atau mungkin dia punya perasaan benci nggak sih sama lu? Karena kan ya yang kita tahu tadi dari berdasarkan cerita lu, dia tuh cuman ngeberontaknya di awal-awal doang. Iya. Setelah diancam, punya pengancaman, dan lu bilang dia juga mulai ngerasa nyaman dan coba ngikutin fantasi lu kan, fantasi liar lu kan. Iya. Nah, apakah dia sebenci itu kah? Apa Gua nggak tahu ya. ngerasa sama-sama nyaman gitu? Iya, bahasanya gini kayak mungkin di awal dia benci kali sama gue, benci kali sama gue. Terus setelah sekali, dua kali, tiga kali dia mulai ngerasa kenyamanan, gue juga nggak tahu nih gimana pastinya. Tapi yang jelas after 2 kali 3 kali itu dia benar-benar udah ngerasa kenyamanan bro, main sama gue bro. Bener-bener nyaman, dia udah bener-bener menikmatin cara seks yang gue bikin ke dia, yang dia gue Sorry, menikmati apa? cara seks yang gue bikin ke dia, yang dia gue apain. Jadi cara seks gue tuh dia suka gitu. Ternyata pada akhirnya gitu. Selain cara seks yang ngebuat lu melakukan tindakan yang berkelanjutan itu, Iya. apalagi yang ngebuat lu kayak sama kakak gue nih gitu mau terus? Badannya kah, apa muka? Iya, badannya udah gitu. Ya jujur aja sih, apa kalau kata dia nih ya, punya gue tuh enak gitu. Yang setelah udah after sekali 2 kali itu dia ternyata dia pernah gue tanya gitu. Dia jawab itu Iya. sebuah keterpaksaan karena dia takut, atau dia bener-bener? Gua nggak tahu deh, tapi yang dari gua duga nih, yang gua feeling kayaknya kayak bener-bener dia udah merasakan sesuatu keenakan dari punya gue gitu. Apalagi sorry ya, kayak ya itulah, saking gua bodohnya gua udah pernah buang di dalam sama dia. Tapi sampai jadi? Untungnya nggak jadi. Kalau misalkan itu terjadi gimana? Dan kakak Waduh. lu bunting Waduh, gua nggak tahu deh. dengan keadaan lu pada saat itu masih sekolah, dan lu ngebuntingin cewek, dan ceweknya itu kakak lu. Gue udah gelap mata, gue udah nggak ambil pusing, udah pokoknya gue sikat aja, gue buang di dalam. Kadang-kadang boleh gak sih kalau mau kayak Boleh. gue buang di terus gue lap-lap di, gue main-main pakai punya gue, dan dia tuh merasakan, gue yang gue lihat dia merasakan nikmatnya gitu. Lu Pada balik? akhirnya ya gimana ya, gue udah ini apa, gue udah gelap mata ya, gue enjoy aja. Kadang-kadang dia sukanya gue juga kalau pas udah keluar gitu, kayak gitu-gitu pokoknya. Dan akhirnya dia menikmati itu pada saat itu.
itu sadis sih. Itu menurut gua ini hal yang sorry ya, ini geli dan menjijikan, tau nggak? Iya memang. Makanya. Tapi gua berpikir gini, gue juga punya kakak, gue punya adik, gue sama sekali nggak ada satupun ketertarikan sampai sejauh itu seperti lo ini. Iya. Nah, gue nggak tahu deh. Banyak kasus yang kayak begini di luar sana, bahkan narasumber-narasumber kita yang sebelumnya juga pernah ngalamin hal yang sama, dan gue juga kaget ternyata banyak banget orang-orang yang ada di kasus ini gitu loh. Iya. Menurut lo ini semua tuh salah siapa sih? Hal-hal kayak gitu tuh salah siapa sih? Kalau dibilang salah siapa, ya mungkin awalnya bisa dibilang ini salah gue, karena ini salah kelainan seks gue, kelainan seks fantasi gue. Kenapa kok tiba-tiba, kok gue bisa tertarik sama, kok gue bisa bahasnya, gue bisa sama kakak gue sendiri loh gitu. Oke, sorry gue potong ya. Lo bilang kan ini kesalahan lo kan? Iya. Nah, menurut lo ini pure kesalahan lo, apa lo pertama lo kurangnya, minimnya seks edukasi, minimnya parenting atau edukasi dari keluarga, atau mungkin lu juga duduk di pergaulan yang salah. Nah, kalau misalkan kita ngomongin soal kesalahan lu, ya emang ini kesalahan lu gitu. Iya. Cuman di balik lu ini kan ada faktor-faktor lain gitu. Iya. Menurut lu dari semua yang gue jelasin itu ada lagi nggak, apa ada bagian dari Enggak, ya itu? mungkin memang ini kesalahan gue, dan memang gue jujur aja pada saat itu zaman sekolah kan masih nakal banget kan. Jadi gue lebih suka nonton film bokep lah segala macem sendirian. Tapi memang gue tertariknya, memang gue jujuran aja, gue lebih tertarik sama seks yang lawannya lebih tua gitu loh. Oke. Kayak jadi ceweknya lebih tua yang, jadi gue udah mulai ke-trigger tuh, kepancing dengan kayak gitu-gituan. Dan pada akhirnya ya ternyata gue nikmat nonton begituan dari ketimbang yang pada umumnya lah gitu, kayak yang umur lebih tua atau yang kayak udah nenek-nenek di cowok masih muda gitu-gitu. Gue lebih suka nonton yang begitu-gitu, ibu-ibu gitu-gitu. Tapi lu udah pernah ke atau psikolog? Ya pada akhirnya kan gue ke-gap kan. Oh, lo ke gap? Ke-gap sama bokap. Abis. Oke. Gue potong sebelum ke situ. Iya. Gue mau nanya, apakah ke gap itu adalah akhir dari semuanya? Pada akhirnya jadi akhir segalanya. Oke. Pada akhirnya. Lanjutin. Ya akhirnya gue ya ke-gap. Gue lagi bener-bener digapin sama bokap gue. Gue lagi, memang gue salahnya, gue nggak tahu nih, bokap gue tiba-tiba balik kerja kan. Gue lagi bener-bener tanpa busana sama kakak gue di kamar. Ya bokap gue sangat kaget kan, bokap gue shock, nyokap gue shock, bener-bener kayak orang nggak percaya gitu. Tanpa busana, hanya sekedar tanpa busana atau lagi? Ya gue lagi bermain sama kakak gue. Udah gitu, mungkin desahan kami mungkin terlalu ekstrim ya. Jadi mungkin terdengar kali, dan gue nggak tahu bokap gue tiba-tiba balik gitu. Akhirnya gue digepin di kamar, bokap gue ngeliat langsung, wah habis bro gue. Diapain lo? Wah gue habis. Bahasanya kalau nggak ada nyokap gue bakal dibunuh di situ juga sama bokap gue. Untungnya ada nyokap gue yang menahan itu semua. Bokap gue udah bawa pisau gede gitu bro, kayak model parang, pengen dibacok ke gue. Saking dia udah nggak terimanya anak perempuannya dipakai sama anak laki-lakinya. Ya gue ngebayangin jadi orang tua sih, mungkin gue bisa gila kali ya. Iya, makanya gue bilang bokap gue udah hampir gila dan gelap mata. Gue udah pengen dibacok ke bokap gue. Untungnya dicegah sama nyokap gue, masih ada di situ. Tapi pada saat itu bokap lu cuma marah ke lu doang atau sama kakak lu juga? Ya di situ kakak gue udah ngerasa kayak nangis dan merasa jadi korban. Jadi bokap gue udah tersulut ya marahnya ke gue, karena gue lah yang mungkin pikiran bokap gue gara-gara dia nih gitu. Jadi bokap gue cuma, tapi kan secara umur kakak lu yang lebih tua. Iya memang benar. Iya, kan? Iya benar. Tapi kenapa hanya lu yang dihakimin sama bokap lu? Entahlah itu, makanya bokap gue udah gelap. Mungkin karena lu laki kali ya? Iya mungkin karena gue laki-laki, terus dia melihat dengan matanya dia sendiri, anak laki-lakinya kakaknya sendiri cewek gitu. Apa dia nggak shock? Gue mau diparang, gue mau disikat tuh bokap gue bro. Itu kejadiannya malam, siang? Itu kejadiannya udah mulai menjelang sore, udah menjelang malam lah bokap gue balik kerja. Dan gue nggak tahu tuh bokap gue tiba-tiba balik. Nah itu setelah lu dihabisin lah sama bokap lu. Habis. Itu
ada apa lagi? Pada akhirnya ya bokap gue, nyokap gue nyari solusi buat gue. Udah deh bawa aja ke psikologi dulu gitu. Bawa ke psikologi. Akhirnya gue dibawa ke dokter psikologi. Terus? Ya akhirnya gue dikasih masukan segala macem. Awalnya sih gini bro, tadinya bokap gue tuh sempat nggak terima kan. Tadinya pengen mau laporkan gue ke polisi awalnya. Cuma nyokap gue nangis-nangis. Ini kan anak kamu juga, gitu kan. Janganlah kita inin aja, kita perbaiki aja akal sehatnya gitu-gitu, psikologinya kita perbaiki gitu-gitu. Akhirnya bokap gue redam. Tadinya di situ juga gue mau dilaporin ke polisi tadinya, karena gue cuma untungnya ada nyokap gue, sekali lagi untungnya ada nyokap gue yang untuk meredam emosi bokap gue yang sangat luar biasa, udah nggak kekendali. Udah akhirnya gue dibawa ke psikologi, bokap, terus gue dibawa ke ya macam-macam kayak ustadz gitu, yang gue dibawa ke Sukabumi, ke Subang, yang bener-bener yang Di Rukiah lo kali ya ya? kayak bahasanya gitu, di Rukiah untuk belajar tentang itu tuh nggak boleh kayak gitu tuh. Dan bener-bener gue digodok abis-abisan yang oh iya ya sebenarnya memang pada dasarnya emang kayak gitu tuh sangat banget tidak boleh dan sangat tidak manusiawi sih sebagai yang udah melakukan itu gitu. Nah, gue mau tahu dong percakapan apakah enggak gini, dari pas lu di gap itu, digapin, lu dihabisin, kalian tuh pasti ada di sidang dong, pasti kan sama Iya. orang tua kan. Di situ kakak lu ngaku tuh. Iya, di Kalau situ kakak gue ngaku. Akhirnya semuanya tuh berawal dari ini. Iya, gini. betul. Dari ancaman lu Dari segala ancaman macam. gue, terus katanya kakak gue ngomong ke bokap gue, katanya kalau aku ngomong ke papa, video-video yang dia rekam aku main sama dia mau dikasih tau ke papa gitu-gitu. Terus bokap gue juga, kenapa kamu nggak ngomong, biarin aja, justru kalau kamu udah ngomong dari awal kamu nggak bakal kejadian kayak gini. Dan ternyata bokap gue udah tahu kan di situ gue nggak cuma baru sekali itu main sama kakak gue sama kakak gue sendiri. Ternyata gue udah berkali-kali sama kakak gue. Ya itulah bro, gue mengakui memang itu sangat tidak manusiawi sih yang gue lakukan itu kepada kakak gue sendiri. Jujur ya, dari dua narasumber kita sebelumnya, menurut gua ini salah satu yang paling parah, yang kejadian incest. Gua sangat amat prihatin atas kejadian lu. Dan sebelumnya lu berarti sekarang udah sembuh dong? Udah totally gue udah sembuh lah, gue udah bener-bener sembuh, udah bener-bener gue udah ya gitu deh. Jadi itu jadi penyesalan banget buat hidup gue. Mungkin nanti saya mati kali ya, sampai sekarang nih mungkin nanti saya mati itu bakal jadi penyesalan hidup gue, karena gue pernah melakukan hubungan seks sama kakak gue sendiri. Lu ada permintaan maaf tersendiri nggak ke kakak lu? Ada. Itu gimana? Gue minta maaf, gue benar-benar sujud depan dia minta maaf. Tapi memang sepertinya sih dia tidak mengampuni gue sih. Dengan Jawaban dia apa? Ketika lu minta maaf sampai sujud-sujud di kaki? Dia bahasanya dia kayak dia udah nggak anggap gue adik lagi. Cuma ya udah gue terima lah itu semua, karena kan emang itu semua kesalahan gue. Gue udah sujud minta maaf sama dia kelakuan gue. Tapi ya dia seperti kayak trauma mungkin sama gue, kayak ngeliat gue tuh kayak ngeliat setan, tau gak lo? Karena dia sakit traumanya udah pernah gue pakai gitu, dia udah pernah gue bahasa gitu. Berarti sampai saat ini berarti udah berapa tahun yang lalu deh? Udah hampir 13 9 tahun yang lalu ya? 9 tahun yang lalu lah. Lebih dong? 12 12 tahun. Iya. Itu lu udah nggak pernah kontek-kontekan lagi? Udah nggak pernah kontak-kontakan lagi. Gue pernah nyamperin dia kebetulan sekarang mungkin dia sekarang seingat gue pernah waktu dia masih tinggal di Bandung sama suaminya. Gue pernah nyamperin ke Bandung. Oh, dia udah nikah sekarang? Udah nikah. Cuma memang pada saat itu ya dia sebenarnya udah jujur juga sama lakinya. Oh, dia jujur. Itu yang mau gue tanyain. Iya, dia jujur sama lakinya. Dia Terus? pernah. Cuma ya mungkin dia beruntung lah, dia dapat laki-laki yang bener-bener wise, yang bener-bener mau terima dia apa adanya gitu. Sih. Sempet gua ke rumahnya dia yang di Bandung, gua sujud sama dia minta maaf atas kesalahan gue yang kemarin, yang dulu-dulu. Tapi dia sepertinya kayak yang gue lihat nih, dia kayak nggak ngampunin gue sih, dan tidak mau memaafkan gue, dan nggak mau anggap gue sebagai adiknya gitu, sebagai adik kandungnya. Nah, setelah
kejadian ini semua, pelajaran apa yang bisa lo ambil? Dan lo bisa share ke teman-teman. Pelajaran apa yang bisa diambil? Ya, kita tetap harus bisa berakal sehat ya. Sebandel-bandelnya kita, serusak-rusaknya kita, tetap kita harus gunakan akal sehat kita. Karena yang gue lakukan itu kepada kakak gue sangat tidak mempunyai dengan akal sehat. Jadi, lu boleh nakal, tapi lu harus pakai akal sehat. Tetap pakai akal sehat. Lu jangan, yang masa lu, jangan sampai kayak gue deh, yang udah bener-bener nyesel. Tapi dia gimana, sesal nggak bisa diulangin lagi kan, udah kejadian. Iya. Jadi maksud gue, tetap itu tadi gue bilang, lu tetap berkomunikasi yang baik. Ada itu tadi gue bilang, lu mulai harus belajar edukasi. Jangan kayak gue dulu kan nggak belajar begitu-gituan. Tapi kan sorry ya, seks edukasi kan di negara kita ini masih hal yang tabu. Iya sih. Nah, gimana cara lu ngasih tahu ke teman-teman edukasi yang menurut lu ini worth? Ya itu aja. Istilahnya, yang penting tetap menggunakan akal sehat aja. Pakai akal sehat. Akal sehat. Kalau akal lo sehat, lo pasti nggak bakal berani untuk melakukan hal yang di luar dugaan atau di luar pemikiran manusia biasa gitu. Oke, sorry bang, saat ini lu udah nikah belum? Sekarang gua belum nikah. Belum nikah. Jadi karena ya mungkin itu apa ya? Mungkin itu karma kali buat gue ya. Jadi mungkin ya karena begitu ya gue sampai sekarang belum dapat. Nah, kalau one day lu nikah dan lu punya anak dan anaknya itu cowok sama cewek, parenting apa yang akan lu kasih ke mereka biar mereka tuh nggak jatuh ke lubang yang sama? Iya, gue bakal melakukan ya. Memang dari kecil udah gue harus gue tekankan ke anak-anak gue nantinya. Ini kakak lu. Gue misalkan gue ngomong ke anak gue, ini kakak lu ini harus lu jaga. Karena nanti kalau udah nggak ada gue apa nyokapnya gitu, nanti kalian saling menguatkan. Jadi bukan yang malah jadi aneh-aneh kayak gue gitu. Jadi gue untuk menjaga itu, gue harus tetap membuat mereka harmonis, layaknya adik kakak, saling mengenal. Yang adik laki-lakinya harus menjaga kakaknya, jangan sampai kakaknya kenapa-napa. Itu sih yang ada dalam bayangan gue kalau nanti gue berkeluarga. Oke, terakhir bang, kasih pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin lagi ngalamin hal yang sama saat ini. Oke, pesan-pesan yang buat lagi ngalamin hal yang sama, intinya tetap percaya yang namanya agama. Agama itu penting buat pegangan kita supaya kita tetap punya akal sehat dan hindari yang bisa buat kita berpikir macam-macam gitu, kayak nonton itu juga bisa mempengaruhi ini kita sendiri loh, bisa mempengaruhi akal sehat kita juga. Gitu aja, yang penting itu aja. Jangan lupa agama, harus berdoa, harus sering-sering berdoa, harus sering-sering beribadah, yang muslim sholat, yang apa gitu aja. Itu aja. Oke. Thank you ya. Oke, siap. Thank you, bro. Jadi buat teman-teman yang punya case yang sama atau punya cerita-cerita menarik, bisa langsung DM Instagram kita. Kita bisa tampung, kita dengar. Kalau emang memungkinkan, kita undang podcast ini. Thank you.